Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas seputar gitar lagi. Melanjutkan video yang kemarin, karena sebenarnya ada beberapa hal yang masih perlu saya omongkan, saya merasa perlu mengomongkan, yaitu tentang saya habis ngomongin tentang gitar pada video sebelum ini, yang tentang bagaimana cara merawat atau menyimpan gitar. Habis itu kita mau pakai lagi, itu apa aja yang perlu kita lakuin. Nah, itu sebenarnya ada hal lain yang saya lupa untuk sampaikan, yaitu penyimpanan gitar itu sendiri ya. Selain gitar itu harus disimpan di ruangan yang kering, hindari ruangan lembab karena akan rawan menimbulkan karat pada senar gitar. Dan itu juga bisa, kalau untuk gitar yang kayu itu bisa menyebabkan pelapukan. Walaupun ini udah finishing ya, ada finishingnya, cuman kalau ada kayak gitarnya udah kayak gini, udah kayak ada yang tergores, habis itu ada yang benar-benar kebuka bagian kayu dalamnya, itu bakal rawan adanya pelapukan kalau kita nyimpannya di ruangan lembab gitu ya guys. Satu lagi, bukan satu lagi deh, maksudnya berikutnya itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menyimpan gitar. Sebenarnya kalau saya secara pribadi lebih merasa aman kalau gitar itu dipajang di dinding, ya kayak semacam ada stand gitar tapi yang di dinding itu, jadi dia benar-benar stay berdiri seperti ini, karena itu lehernya, neck gitar ini akan terjaga untuk tetap lurus. Dan selain itu akan terhindar dari bahaya-bahaya seperti kucing lewat habis itu nabrak gitar, habis itu gitarnya jatuh, atau tikus, atau apapun itu, atau orang yang nggak sengaja, atau orang yang sengaja jatuhin gitar, entah apa itu maksudnya. Nah, pemain apapun itu yang membahayakan gitar kita akan sedikit terminimalisir jika gitar kita tergantung di tembok seperti itu. Ya, intinya jauh dari jangkauan makhluk hidup atau apapun itu yang membahayakan gitar kita. Nah, tapi kelemahannya menurut saya itu ada di bagian, kalau kita gantung itu ya, di bagian belakang sini kan dinding. Itu kalau kita nggak rajin ambil gitarnya, habis itu kita lap belakangnya, itu bisa jadi lembab juga ya guys. Karena walaupun nggak semua dinding yang lembab kayak gitu, tapi memungkinkan, apalagi kalau yang atapnya itu rembes tuh kayak hujan gitu, habis itu kayak dindingnya kan biasanya ada beberapa yang retak, dan itu air tuh bisa ada di sela-selanya, dan kayak atau bisa embun juga, itu juga bisa menyebabkan bagian belakang sini yang nempel dinding itu lembab, dan akhirnya jatuhnya kena pelapukan juga kayunya seperti itu. Nah, ya itu maksudnya kena lembab kan, terus jadi kayak entah kayunya jadi rusak atau apapun itu ya, kan lebih baik menghindari. Nah, itu cuman ya kan, misalnya mau ditinggal dalam waktu yang lama, itu bakal lebih aman sih menurut saya. Soalnya kalau ditaruh di tembok, disendarin kayak saya nyimpen kayak gini juga, kalau belakangnya lembab juga sama aja, maksudnya juga berisiko juga. Cuman kan saya nggak ada stand yang di dinding itu, maka akhirnya terpaksa harus nyenderin di tembok. Nyenderin di tembok itu pun juga menurut saya tidak aman, tapi nggak tahu, saya kok nggak peduli gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah, setelah saya cek, gitarnya masih normal. Karena kelemahan naruh gitar seperti itu adalah neck ini kan lama-kelamaan, kalau udah berada dalam posisi standar gitu, maksudnya yang atas jadi tumpuan, itu rawan lama-lama kalau dalam jangka waktu yang panjang itu akan bengkok ya necknya. Dan itu benar-benar nyusahin kalau udah benar-benar bengkok tuh, karena ntar masalahnya kemana-mana, kayak jadi beberapa senar ada yang nge-fret, jadi kurang nyaman dimainin, terus habis itu kalau mau dijual jadi harganya turun dan sebagainya. Dan ini sudah saya cek, alhamdulillah masih lurus ya, sejauh ini masih aman, neck aman. Senar juga tidak karatan dikit, itu karena pemakaian sebelumnya udah karatan juga sih, udah lama nggak diganti juga.
dan seperti itu. Nah, apalagi ya, oh iya, ada tipe stand lagi itu yang sebenarnya aman juga. Itu adalah stand yang duduk, stand gitar yang duduk. Itu biasanya ada kayak tumpuan di bawahnya dan ada tempat untuk ngamanin neck. Itu juga aman ya guys. Itu lebih rekomendasi kalau punya stand ya dipakai. Jangan punya stand terus malah disandarin di tembok, itu kan mubazir ya. Kalau nggak punya ya beli, kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya nabung. Kalau nggak bisa nabung ya udah terserah kalian gitu ya, maksudnya. Itu kan urusan masing-masing ya, mana masing-masing masing-masing orang punya prioritasnya masing-masing gitu. Kalau saya karena selama ini masih merasa aman dengan cara menyimpannya dan tidak ada masalah sejauh ini, saya belum terpikir untuk membeli stand tersebut. Mungkin suatu saat, tapi nggak tahu memang bakal beli atau enggak, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Ya, ini jatuhnya ke video kayak semacam tips dalam menyimpan gitar ya, atau meletakkan atau apapun itu, menyimpan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang saya lupa sampaikan akan saya sampaikan pada video-video selanjutnya. Dan di sini saya bukan untuk kayak so tahu ya, jadi ini saya lebih ke sharing sih. Maksudnya saya bisa salah, saya bisa benar, nggak ada yang saya nggak bilang saya pasti benar dan sebagainya, karena ini cuma berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalau salah ya mohon maaf, mohon dikoreksi. Kalau benar dan bermanfaat ya alhamdulillah. Semoga ke depan saya bisa lebih bermanfaat lagi ya. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.